Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan khususnya kita update dulu perkembangan dari Kang Dado ya, atau Deddy Kusnandar. Nah, ini terakhir memang Kang Dado dinyatakan sudah fix patah tulang fibula kaki sebelah kanan. Nah, ini perbedaannya adalah teman-teman ada beberapa fakta unik yang mungkin teman-teman tidak sadari atau bahkan baru tahu di channel ini. Baik, kita coba langsung update saja. Yang pertama faktanya teman-teman, ini banyak yang menyamakan dengan cederanya Zalnando dulu. Nah, ini agak sedikit berbeda namun banyak kesamaannya teman-teman. Jadi yang pertama untuk cederanya Zalnando itu tepat waktu itu bermain di Solo di Jawa Tengah gitu ya, dan kebetulan untuk semalam juga Persib menghadapi Barito Putra itu di DI Yogyakarta ya, walaupun berbeda dengan Jawa Tengah namun masih ya satu berdekatan lah untuk lokasinya gitu ya. Nah, kejadiannya pun tepat hari Rabu teman-teman. Jadi Zalnando cederanya hari Rabu dan Deddy Kusnandar juga hari Rabu, dan kesamaan yang lainnya ketika skuad Persib yang lain memutuskan pulang hari Kamis hari ini, yang waktu itu juga ketika Zalnando itu hari Rabu cedera, skuad Persib pun pulangnya hari Kamis gitu ya. Jadi memang cederanya sama hari Kamis. Lalu juga ketika dinyatakan cedera langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, waktu itu Zalnando di sekitaran kota Solo dan Deddy Kusnandar tadi malam di sekitaran Bantul dan langsung dibawa ke Bandung gitu. Jadi memang ya banyak sekali kesamaannya. Lalu cedera yang dialami oleh Zalnando itu tepat di ankle, namun ini dislokasi bukan patah gitu ya. Jadi dislokasi itu hanya bergeser saja. Jadi beda teman-teman, dislokasi hanya bergeser, tapi kalau patah ya patah gitu ya. Jadi sudah tidak menyambung lagi dengan tulang keringnya. Jadi kalau Dado ini memang agak lebih parah dari Zalnando, yang mana tulang keringnya fibula itu ya tulang kering yang di atas tengkuk ankle lah, di atasnya kan ada tulang kering tuh teman-teman, coba pegang saja. Nah, itu tulang kering itu yang patah katanya. Setelah saya coba lihat tadi fotonya ya, mungkin nggak kita sebarin lah karena ini kita menghormati Deddy Kusnandar ya. Jadi tulang keringnya itu yang patah. Nah, ini penyembuhan yang untuk penyambungan tulangnya ini yang agak lama teman-teman. Kalau dislokasi ankle itu masih bisa diperbaiki dengan operasi, ini juga bisa tulang dengan operasi, namun tindakan selanjutnya kita tunggu pemeriksaan menyeluruh dulu saja, apa saran dari dokter rumah sakit, dari dokter Persib dan dari Deddy Kusnandar juga ya, ini untuk penyembuhannya mau gimana. Tapi info yang saya dapat adalah ya sejauh ini akan melakukan prosedur medis dulu teman-teman. Nanti pada saat penyembuhan baru itu bisa lah tradisional atau bagaimana. Nah, ini yang penting sekarang untuk prosedur ikutin dulu secara medis teman-teman, mungkin operasi, namun ya ini masih nunggu dulu koordinasi semua pihak gitu ya. Jadi sabar katanya. Namun yang fakta pertama yang kejadian setelah kejadian ini, apa sih yang akan dialami oleh Kang Deddy Kusnandar? Yang pertama tentu saja Persib Bandung kehilangan besar jenderal lapangan gitu ya, bukan kapten teman-teman. Ya selama ini kan kita tahunya Maklok yang menjadi kapten, namun sebetulnya yang mengatur serangan atau menahan serangan dari lawan itu Deddy Kusnandar. Nah, ini perannya mungkin banyak yang 2 musim ke belakang ini agak diragukan karena ya waktu itu Persib karena elehan gitu ya, belum pernah juara lagi dan lain sebagainya. Apalagi di zamannya Robert Rene Albert, ini apa sih katanya peran Deddy Kusnandar dan lain sebagainya. Nah, ternyata kan mau tidak mau dari zamannya Abah Gomez pun Deddy Kusnandar selalu menjadi pilihan. Gomez, lalu juga Rene Albert, Luis Milla, sampai dengan Bojan Hodak. Nah, makanya kenapa menjadi pilihan, bukan berarti bermain bagus mencetak gol gitu, tidak ya, tapi bermain bagus ini banyak banget peran yang dikuasai oleh Deddy Kusnandar teman-teman, sehingga ya
apa ya, sebelum mencapai lini belakang Persib ya Dedi dulu yang memang menghadapi rentetan serangan dari musuh, teman-teman. Jadi sangat vital sekali. Nah, inilah fakta yang pertama adalah kehilangan besar Persib Bandung yang mana belum ada yang cocok di posisi Dedi sekarang. Jadi ini tugas berat juga buat manajemen dan juga buat Bojan Hodak tentu saja mencari pemain yang setimpal. Kalau memang dipaksakan dengan pemain yang ada, ya mau tidak mau Coach Ijan harus selalu fit gitu ya setiap pertandingan. Kalau tidak ya mungkin bergantian dengan Rahmat Irianto atau dengan mungkin di situ juga ada Azikri atau ya mungkin apa ya Maklok ditarik agak ke dalam. Nah, ini juga kita nggak tahu lah taktik Bojan Hodak selanjutnya bagaimana. Lalu fakta yang kedua adalah untuk cedera patah tulang fibula ini, teman-teman, yang kabar baru saya terima tadi subuh adalah kurang lebih 6 bulan. 6 bulan itu baru bisa berjalan sedikit normal gitu ya, baru bisa berjalan ya normal-normal tanpa beban gitu. Nah, ini belum bisa main bola, teman-teman. Jadi 6 bulan ini ya khusus untuk jalan, untuk penyembuhan pasca trauma gitu ya. Jadi ya bukan langsung 6 bulan bisa main bola lagi, tidak. 6 bulan ini pemulihan, lalu juga pemulihan traumanya, lalu dan apa ya masih belum bisa mengenal sepak bola lagi lah. Sedangkan fakta yang ketiga adalah usia Dado ini sekarang sudah menginjak 33 tahun. Sudah sebetulnya lewat dari masa emasnya, namun memang masih bagus gitu ya untuk bermain sampai saat ini. Namun yaitu sebelum cedera. Setelah cedera bagaimana? Ini yang ditakutkan, apakah nantinya jika memang masih trauma bermain sepak bola ya memutuskan pensiun dini atau memang sudah tidak pede, takut siun gitu ya, kena tackle lagi atau kena cedera lagi sehingga akan turun performanya. Nah, ini yang akan ditakutkan gitu ya. Fakta selanjutnya adalah ya Dado ketika nanti pulih apakah memang memutuskan pensiun atau tetap ada di Persib Bandung, karena mau tidak mau saya yakin kalau Persib Bandung dirawat gitu ya, apalagi ini aset yang mana ya semua keputusan tentu ada di pemain sendiri, apakah nantinya tetap ingin bermain bola lagi atau bagaimana, karena ini masih panjang teman-teman dan sudah dipastikan katanya untuk musim Liga 1 saat ini sampai dengan akhir musim nanti putaran kedua tidak bisa bermain kalau untuk Deddy Kusnandar. Nah, kita nggak tahu musim depan apakah memang ya apa tetap ingin bermain di Persib atau pensiun atau bagaimana. Apa keputusan Dado nantinya kita tunggulah ya. Tapi yang jelas ini fakta-fakta yang harus kita terima semuanya, teman-teman. Mau tidak mau kalau jangka pendeknya adalah Persib Bandung harus segera menemukan peran yang cocok karena sangat vital sekali peran dari Dado ini. Walaupun tidak terlalu terlihat, tapi ini sangat vital untuk lini belakang Persib Bandung. Jadi sebagai apa tembok kedua lah sebelum kiper, sebelum back gitu ya. Jadi ada Dado dulu di situ. Nah, ini ya kita doakanlah Safaki lah gitu ya segera sembuh lagi untuk Dado, dan untuk tim kesehatan juga terima kasih cepat tanggap, dan juga memang untuk semua pihak yang sudah membantu daripada penanganan Deddy Kusnandar tadi malam. Nah, ini juga ada beberapa hal yang menarik yang mungkin teman-teman tidak sadari, bahwa ya rata-rata waktu itu ketika Zalnando cedera di Solo itu ketika menghadapi Dewa United gitu ya. Nah, ini juga ketika cedera itu bukan dilihat dari kapannya, tapi dari lawannya menghadapi Dewa United. Nah, kita juga tahu di musim ini ketika menghadapi Dewa United itu DDS langsung sakit gitu ya, langsung cedera. Lalu juga Rezaldi Hehanusa juga langsung cedera lutut, dan memang
3 bulan ke depan ya baru bisa mulai pemulihan lagi. Nah ini apakah memang Dewa ini tidak boleh dilawan atau kumaha gitu ya. Jadi ya memang banyak hal-hal yang jadi misteri gitu ya. Kalau di Liga 1 tuh memang ada uniknya, ada memang tidak bisa ditebak. Jadi Zalnando ketika cedera waktu menghadapi Dewa United sedang bermain di Solo, Dado juga bermain di Yogyakarta gitu ya, di Bantul ya, tidak jauh gitu, dan sama-sama di hari Rabu, sama-sama dibawa ke rumah sakit terdekat dan sama-sama dipulangkan ke Bandung malam itu juga. Sedangkan punggawa Persib sama-sama pulangnya di hari Kamis, teman-teman. Jadi 1 hari setelah pertandingan. Nah ini banyak kesamaan, banyak misteri, dan banyak juga yang harapan buat Deddy Kusnandar segera sembuh lagi, karena ya kita mau tidak mau ini asli pemain Jawa Barat gitu ya. Jadi ya ayolah gitu ya, kita dukung sama-sama, minimal dengan doa dulu, teman-teman. Baik, mungkin ya itu dulu saja informasi update terakhir yang saya terima, teman-teman. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.